Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Baik para pemirsa YouTube Kajian Sunnah Bandung yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah. Kembali lagi di acara Tausiah, tanya urusan syariat dan muamalah. Kita ucapkan jazakumullah khairan atas pertanyaan yang masuk, dan insyaallah pertanyaannya akan dijawab oleh Ustadz Abu Marwan Hafizahullah. Alhamdulillah. Kita langsung kan? Allah. Pertanyaan pertama dari Muhris, usia 18 tahun, domisili Bandung. Pertanyaannya, Bismillah, Ustadz mau bertanya terkait ketidakbolehan perempuan sebagai pemimpin itu sampai atau mencakup wilayah apa atau dalam acara apa saja. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Berkaitan dengan permasalahan larangan menjadikan seorang wanita sebagai pemimpin. Kalau kita melihat kepada dalil-dalil yang ada, maka seorang wanita tidak boleh dalam syariat kita dijadikan sebagai pemimpin. Itu mencakup seluruh bentuk apapun, baik pemimpin secara umum atau secara khusus, umum atau secara khusus. Yang namanya wanita itu dipimpin oleh laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ini sebagai qawwam, yang menegakkan atas wanita. Maka tidak boleh dalam hal apapun, baik yang sifatnya umum, kepemimpinan secara umum, atau secara khusus, kemudian diangkat di situ perempuan. Namun kalau seandainya memang di satu perkumpulan atau mungkin satu acara, atau yang di situ berkumpulnya para wanita, maka tidak mengapa kalau seandainya perkumpulannya di situ semuanya para wanita, kemudian diangkat mungkin satu wanita sebagai yang menjadi ketua gitulah. Mungkin karena ada acara apa, atau mungkin untuk koordinasi apa, kayak mungkin majelis ta'lim atau hal-hal yang lain mungkin yang dibutuhkan di sana ada yang memimpin. Tapi sesama wanita, maka tidak mengapa, insyaallah tidak mengapa. Nah, ini kembali kepada hadis Nabi SAW, larangan wanita sebagai pemimpin. Kata Nabi SAW, la yuflihul qaum walau amrahu imra'atan. Tidak akan beruntung satu kaum kalau seandainya yang memimpin pada kaum tersebut tidak lain seorang perempuan. Dan di sini secara umum baik kepemimpinan secara menyeluruh atau secara khusus mungkin. Khusus kalau yang dicontohkan oleh para ulama kayak pemimpin satu daerah, satu kelompok misalkan, yang di situ ada laki-laki perempuannya. Nah, di sini nggak boleh kemudian diangkat di sana seorang perempuan yang menjadi pemimpinnya, seorang perempuan yang menjadi pemimpinnya. Nah, ini secara umum, dan ini adalah madhab kebanyakan para ulama. Bahkan kalau kita lihat sepakat para ulama tidak boleh terkhusus kalau seandainya itu kepemimpinan secara umum, kayak pemimpin satu negeri. Nah, ini tidak boleh, sepakat tidak boleh kemudian dijadikan wanita sebagai pemimpin. Wanita sebagai pemimpin. Banyak adillah yang menunjukkan hal tersebut. Namun cukup hadis Nabi SAW tadi yang menjelaskan tidak akan beruntung satu kaum ketika menjadikan pemimpinnya yang mengatur perkaranya tidak lain adalah seorang perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin Anda bisa jawab. Kita ke pertanyaan kedua
dari Abu Musa, usia 44 tahun, domisili Rancaikek. Bismillah, ahsanallahu ilaikum. Izin bertanya Ustaz. Jika ada seseorang berhutang untuk keperluan urgen sebesar 10 juta rupiah 30 tahun lalu, saat 1994 emas murni 25.000 per gram, berarti 10 juta senilai 400 gram emas. Utang tersebut harusnya dibayar nyicil tiap bulan hingga bisa selesai di tahun 1995 harusnya. Hanya orang ini khianat dan kabur. Sedang si pemberi hutang pontang-panting dan uang yang seharusnya cukup untuk dipakai beli rumah, juga untuk usaha dan lain-lain, akhirnya tidak jadi karena tidak dibayar hutangnya. Tahun 2024, peminjam tersebut kembali dan taubat, serta akan membayar hutang dia di 30 tahun lalu. Pertanyaannya, apakah si penghutang ini membayar dengan 10 juta sesuai yang dia pinjam 30 tahun lalu dengan catatan karena inflasi besar-besar di tahun 1998, hari ini harga emas murni 1,2 per gram, berarti 10 juta sekarang hanya dapat 8 gram emas. Dan hari ini tentu uang 10 juta tidak cukup untuk beli rumah, jauh berbeda dengan harga 30 tahun lalu. Untuk permasalahan seperti ini, bagaimana para ulama dalam menyelesaikan kasus seperti ini? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang disampaikan tadi, bentuk pinjamannya itu bentuknya uang, ya. Uang 10 juta tadi ya, 10 juta. Sementara ketika seseorang berhutang dengan uang, ya, maka dibayarnya lagi tidak lain dengan uang kembali dan nominalnya harus sama, ya, tidak boleh lebih dari itu. Ya, maka sesuai dengan hadis-hadis yang ada. Nah, hadis-hadis yang ada bahwa dibayar hutang 10 juta boleh jadi mungkin 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu tadi ya, 30 tahun yang lalu. Kemudian sekarang mau membayarnya, misalkan sekarang membayarnya, maka tetap yang harus dia bayar senilai itu pula. Beda kalau seandainya yang ya dihutangkan itu bentuknya apa? Emas, ya. Emas misalkan. Kemudian ya dikasih emas, ya, dihutangkan emas, kemudian emas itu mungkin dijual oleh yang meminjam tadi. Lalu apakah sekarang yang harus dia berikan, ya, yang dipermasalahkan para ulama, apakah emas misalkan kalau seandainya dia berhutang emas di tahun 1994 tadi, contohnya ya, berapa gram lah ya, 100 gram atau 50 gram misalkan emas gitu ya, emas yang mungkin di kala itu tadi harganya masih relatif murah, ya, murah kalau dibandingkan zaman sekarang. Nah, kemudian dia tidak bisa membayar ya di waktu-waktu itu, di tahun-tahun itu tadi contohnya mungkin dia bisa membayarnya di tahun sekarang 2024. Ya, yang dihutangkan tadi apa? Emas, ya, bukan uang. Kalau uang tadi jelas harus uang lagi dengan senilai yang sama. Namun kalau seandainya emas, ya, maka di waktu 1994 mungkin emas yang tadi 50 gram itu harganya berapa mungkin, ya, maka kalau seandainya dia ingin membayar dengan emas lagi, ya harus sama, jelas, ya, harus sama. Tapi kalau seandainya saya mau membayarnya dengan uang, apakah harga emas di waktu itu atau harga emas di waktu yang sekarang? Ya, ini diperselisihkan oleh para ulama. Nah, kalau seandainya yang dihutangkan emas tadi dan ingin dibayar dengan uang, nah ini ya baru di sini sebagian para ulama menegaskan ya sesuai dengan harga emas pada tahun yang dia akan bayar. Ya, harga emas yang dia akan bayar di tahun itu, gitu ya. Nah, ini kalau seandainya yang dihutangkan adalah bentuknya emas. Tapi kalau bentuknya uang, sesuai dengan hadis Nabi SAW, ya. Jadi kalau seandainya membeli 1 kilo ya, tamar, maka ditukar lagi 1 kilo lagi tamar, ya, kurma. Begitu juga uang, ya, begitu juga uang misalkan 10 juta ya harus dibayar 10 juta lagi. Emas begitu ya, seterusnya seperti itu.
Nah, ini wallahu alam. Jadi tidak kemudian karena inflasi dan yang selainnya kemudian sekarang berubah, ya. Karena yang dihutangkan adalah ya tadi uangnya, ya nominal uangnya sama. Beda kalau tadi yang kita gambarkan, kalau yang dihutangkan adalah emas. Nah, gimana kalau seandainya sekarang penggunaan uangnya yang tadi berbeda? Ini ya karena kalau ini kembali kepada ketentuan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Takdir Allah Azza wa Jalla. Dan ya tadi orang yang mau berhutang tadi yang tadinya kabur, kemudian dia ingin bertaubat, ya sesuai, dia sudah menunaikan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Kalau seandainya membayar, ya sesuai dengan uang yang dia berhutang dengannya. Wallahu a'lam. Ini mungkin ya. Barakallahu fikum. Tip pertanyaan ketiga dari Igan, usia 69 tahun, domisili Cimahi. Pertanyaannya, adakah dalilnya bahwa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah aliyil azim sebanyak 7 kali setiap selesai sholat subuh dan maghrib akan dilindungi dari 70 macam mara bahaya, terutama dari sihir? Baik. Berkaitan dengan dalil yang menyebutkan hal ini, disebutkan oleh para ulama bahwasannya tidak ada lafaz dalil hadis ya yang menyebutkan hal tersebut. Bahkan la aslalah, tidak ada asalnya ini. Tidak ada asalnya, sehingga zikir yang disebutkan tadi ya tidak ada contohnya dari Nabi SAW, kemudian keutamaan yang disebutkan juga tidak ada dalilnya, sehingga tidak disyariatkan ketika seseorang ya berzikir dengan zikir yang disebutkan tadi. Wallahu a'lam. Pertanyaan keempat dari Abdullah, usia 44 tahun, domisili Bandung. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Ana Abdullah dari Bandung ingin bertanya mengenai rumah tangga. Istri Ana memiliki 2 anak dengan riwayat sebagai berikut. Menikah ketika sedang mengandung 1-2 bulan anak pertama dengan laki-laki yang menghamilinya. Setelah anak pertama lahir atau istibro, tidak lagi dilakukan nikah ulang. Sekarang anak pertama tersebut sudah menikah, dinikahkan dengan wali hakim KUA. Karena kami tahu nasabnya kepada ibunya dan tidak bisa bernasab pada ayah biologisnya. Masalahnya ada di anak kedua. Apakah anak ini bernasab pada ayah biologisnya atau juga pada ibunya seperti anak pertama? Mohon pencerahan dari penjelasannya, Ustaz. Mohon pencerahan dan penjelasannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan permasalahan waladuz zina, ya, anak hasil perzinahan. Khilaf di antara para ulama, ya, masih terjadi khilaf ini ya. Apakah anak yang lahir dari hasil perzinahan bolehkah dinisbahkan kepada bapak biologisnya, ya, atau tidak? Nah, memang banyak para ulama yang malah mengingkari hal ini, tidak bisa kemudian menisbahkan kepada ayah biologisnya, ya, karena itu hasil dari perzinahan, ya, hasil perzinahan, karena itu tidak bisa. Nah, dan ini ya di antara pendapat yang kuat. Kalau seandainya setelah itu ya lahir, kemudian benar-benar wanita itu bertaubat, kemudian mensucikan rahimnya, ya, dari benih-benih yang lain, maksudnya ya jelas dia tidak melakukan perzinahan lagi, kemudian dia melangsungkan pernikahan, ya, pernikahan. Imma dia nikah dengan laki-laki yang pernah berzina dengannya, ya, awal tadi, atau mungkin dia kalau bertobat mungkin dia ingin menikah dengan laki-laki yang baik misalkan, ya, laki-laki yang baik yang menjadi pilihan dia, dan laki-laki itu menerima, ya, yang intinya wanita tersebut sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji tidak akan melakukan
perbuatan keji lagi yang seperti tadi perzinahan. Waliyadzubillah. Kemudian bagaimana dengan anak yang kedua? Ya, kalau seandainya dia menikah dengan laki-laki yang pernah berzina di awal tadi, untuk anak keduanya, ya, karena sudah melakukan akad secara resmi, ya, secara syariat, dia dinikahkan, ya, ada dengan walinya, ya, dengan walinya, dengan terpenuhi syarat-syaratnya, ya, terpenuhi syarat-syaratnya, maka kemudian setelah itu lahir kembali anak yang kedua, ya, setelah pernikahan tadi, maka sah, hal ini sah, ya, artinya bayi yang lahir tadi atau anak yang lahir, keturunan yang lahir tadi, ya, boleh dinisbahkan kepada ayahnya. Ini tidak ada permasalahan, maksudnya tidak ada khilaf, ya, karena sudah diikat, ya, diikat hubungan mereka dengan tali pernikahan yang sah, ya, tali pernikahan yang sah. Nah, lewat akdun nikah. Nah, ini, ya, ini wallah alam, kalau seandainya sudah, ya, tadi jelas sudah dilangsungkan akad nikah yang sah, kemudian lahir kembali, maka anak yang kedua, anak yang ketiga, anak yang keempat, ya, hasil dari hubungannya, walaupun dengan laki-laki pertama yang tadi yang berzina dengannya, tapi ya keduanya sudah bertobat dan ingin membangun rumah tangga gitu, ya, maka sah, tidak jadi mengapa, ya, tidak jadi masalah, ya, tidak jadi masalah. Kemudian anak yang setelahnya dinisbahkan kepada bapaknya. Yang masalah ya anak yang pertama tadi, ya, yang dimasalahkan oleh para ulama. Walaupun tadi ini terjadi khilaf, ya, ini terjadi khilaf, ya, namun ya diantaranya sebagai bentuk apa? Ini bentuk sebagai bentuk untuk berpikir kembali, ya, orang yang melakukan perzinahan seperti ini loh akibatnya gitu. Anak tidak ada nasabnya, kemudian nanti juga siapa walinya, ya, walinya kan tidak bisa dia dinisbahkan kepada ayahnya, maka siapa walinya? Jadi nggak ada walinya kalau misalnya dia perempuan gitu kan, kalau dia nikah kan harus ada apa? Walinya, harus ada walinya. Maka ini sebagai bentuk apa? Bahan agar, ya, tidak bermudah-mudahan dalam maksiat ini, ya, jangan sampai seseorang, ya, melakukan hal yang keji ini, ya, dan tutup celah bentuk perzinahan. Hal apapun itu yang dilarang di dalam syariat ini, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan di dalam ayat wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati bentuk perzinahan. Jadi celah-celah untuk terjadinya perzinahan saja ini dilarang, ya. Makanya dalam syariat tidak boleh kemudian seorang ikhtilat, ya, berduaan dengan orang yang bukan mahramnya, yang wanita yang bukan mahramnya, kemudian bermuamalah gitu, ya, bermuamalah yang, ya, sifatnya terus menerus gitu, ya, yang dikhawatirkan nanti fitnah, barakallahu fikum, dan hal-hal yang lainnya, ya, tidak boleh kemudian membuka auratnya, ya, membuka auratnya yang itu mendorong api fitnah, ya, hal-hal yang seperti ini harus jelas-jelas ditutup, ya, ditutup celah bentuk perzinahan. Nah, karena yang namanya syaitan terus bermain, ya, terus bermain. Bukan jangan kemudian seseorang merasa aman, ya, karena dia sudah mengenal syariat, sudah mengenal sunnah kadang, ya, ya, namun tidak menjaga hal ini, ya, atau dia mungkin karena saya sudah menikah dan yang selainnya, ya, banyak terjadi perselingkuhan, banyak terjadi hubungan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang, ya, sebenarnya akibatnya sangat besar gitu dalam syariat ini, ya. Bagaimana kalau seandainya seorang yang melakukan perzinahan dan dia sudah menikah, ini rajam, ya, dirajam. Maka sekali lagi hindari hal-hal yang bisa munculnya api fitnah, ya, antara laki-laki dan perempuan, ya, sekecil apapun tutup, ya, sekecil apapun tutup pertemuan, kemudian perbincangan dan yang selainnya. Hal ini, nah, harus
ya ditutup celah-celah yang seperti ini. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Iya. Anak pertama tadi dinikahkan dengan wali hakim karena anak pertamanya tadi bentuknya apa? Berarti anak, jadi hasil perzinahan itu adalah anaknya perempuan, berarti ya, anaknya perempuan. Kemudian ya yang lahir perempuan, kemudian yang menikahkan ini ya karena sudah besar, misalkan anak hasil perzinahan tadi sudah besar, kemudian menikah, dan ya yang menikahkan ya wali hakimnya tentunya, kalau saya tidak dinisbahkan kepada ayahnya, maka yang menikahkan tidak lain adalah wali hakimnya, maka di sini sah, insyaallah ya sah. Nah, keturunan yang lahir dari akad nikah tersebut. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian tadi untuk pembahasan ya anak hasil perzinahan ya. Jadi disebutkan tadi tidak ya, anak luput tadi dari pertanyaannya, tidak diulangi akad nikah ya. Nah, akad nikah untuk orang tuanya yang pertama tadi ya, untuk orang tuanya yang pertama ya, sehingga ya begitu saja. Nah, ini perlu diperhatikan. Ya, ini perlu diperhatikan kepada kaum muslimin atau mungkin orang-orang yang terdekat yang kita ketahui. Kalau seandainya ya sudah terjadi bentuk perzinahan, nah Allah Subhanahu wa taala masih membuka pintu taubat intinya ya. Jadi jangan kemudian karena sudah tanggung ya udahlah ya lakukan dan yang selainnya, waliyatubillah, tapi berusaha untuk memperbaiki. Ya, berusaha untuk memperbaiki. Masih ada pintu taubat. Maka bagi ya dua pasangan tadi ya yang telah melakukan perzinahan, nah ketika dia ingin ya terus menjalankan kehidupannya berumah tangga ya, maka dia harus kembali mengulang dia harus melakukan akad pernikahan yang sah secara syariat ya, yang sah secara syariat, tidak perlu mungkin secara kalau ya kenegaraan ya itu kembali kepada masing-masing. Al-muhim sekarang secara syariat ya, secara syariat datangkan di sana wali dari perempuannya, kemudian tadi harus benar-benar istibra, rahimnya itu sudah memang suci ya dari ya benih. Nah, benih siapapun ya dari laki-laki. Nah, ketika sudah dilakukan hal tersebut, kemudian keduanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilangsungkan pernikahan antara keduanya. Ya, dilangsungkan pernikahan secara syariat. Secara syariat. Nah, ini yang bisa dilakukan ya. Jadi jangan sampai didiamkan. Karena sudah tanggung melakukan perzinahan di luar nikah. Lanjutkan maksudnya ya. Waliyadzubillah. Kalau seperti ini jelas nanti setiap bayi yang dilahirkan itu dihukumi perzinahan jadinya. Karena belum diikat dengan ya akad yang syar'i yang sah ya. Akad yang syar'i yang sah. Nah, ini perlu diperhatikan. Ya. Setiap dia melakukan hubungan itu ya antara dua pasangan tadi ya, itu tetap dihitung perzinahan. Dihitung perzinahan, waliyadzubillah. Maka sekali lagi ini perlu diperhatikan ya. Jangan sampai kemudian membiarkan hal ini terjadi ya, terlebih dia seorang muslim atau seorang muslimah ya. Maka kita sampaikan ada bentuk taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin memperbaiki ya tinggal dia bertobat kepada Allah, kemudian perbaiki amalannya dan jadikan atau langsungkan ya akad secara syariat kalau seandainya ingin menikah dengan laki-laki yang ya dia melakukan perzinahan di awal kali. Wallahu a'lam. Kalau seandainya kalau seandainya perempuannya dalam keadaan hamil gitu ya, kemudian dia nikahi, nah ini jelas tidak sah, harus istibra dulu. Tadi harus istibra, harus benar-benar rahim ini suci ya, tidak ada benih di dalam rahimnya. Nah, tidak ada benih di dalam rahimnya artinya sudah melahirkan, sudah jelas. Nah, ini tidak ada lagi
benih yang ada di dalam rahimnya, maka di situ boleh langsung mengadakan pernikahan. Tapi kalau seandainya ada janin di dalam rahimnya kemudian dia melangsung pernikahan, nggak boleh. Walaupun mungkin ya yang di dalam rahim itu adalah hasil perzinahan dengan laki-laki tersebut gitu ya. Jelas dia adalah ayah biologisnya. Nah, namun tadi karena hubungan tadi dibangun di atas perbuatan perzinahan. Perbuatan perzinahan. Jadi bukan tadi jangan dibilang ini tanggung aja, nggak jadi masalah. Nggak seperti itu dalam syariat. Ya. Nah, sudah terjadi hal ini perlu diperbaiki gitu ya. Perlu diperbaiki. Nah, intinya janin yang ada dalam rahim ini ya perlu dilahirkan dulu, kemudian disucikan, ya setelah itu baru diadakan pernikahan. Ini wallah. Pertanyaan kelima dari Muhammad Sohib bin Hashim, usia 62 tahun, domisili Magelang. Pertanyaannya, bila mempunyai panenan padi dari sawah, apakah ada kewajiban zakat? Kedua, bila kena zakat, berapa batas nisabnya? Dan apakah harus mencapai haul? Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Berkaitan dengan zakat pertanian. Zakat pertanian. Di antara para ulama ada yang menetapkan zakat pertanian ini khusus harta-harta yang disebutkan dalam hadis. Yang dikeluarkan zakatnya tidak lain adalah asy-syair, wal hintah, waz zabib, kemudian wat tamar. Nah, ini empat yang disebutkan, ya, gandum dari bur atau hintah atau syair, kemudian juga zabib, jadi anggur, sini anggur ya, zabib yang sudah dikeringkan, kemudian juga at-tamar, ya, kurma. Nah, sebagian para ulama hanya mengkhususkan ini saja, ya, ini saja yang dikeluarkan darinya zakat. Bagaimana dengan beras, ya, sekarang dengan beras, apakah diikutkan dengannya karena beras ini merupakan bahan pokok sebagaimana hintah, sebagaimana mungkin tamar? Ya, sebagian para ulama ada yang mengkiaskan dengannya, dan ini Allah alam, ya, pendapat yang kuat, ya, karena dari sisi dia termasuk barang ribawi, ya, barang ribawi sebagaimana tadi, ya, tamar dan juga hintah, syair, ya, gandum ataupun kurma, yang kalau seandainya dijual satu kilo beras, maka ya ketika membayarnya dengan beras lagi harus 1 kilo, ya, harus 1 kilo. Begitu juga kurma, ya, juga gandum seperti itu. Nah, ini ya, oleh karenanya kalau seandainya seseorang memiliki lahan yang banyak, ya, dan sudah sampai nisabnya, maka Allah alam di sini wajib dikeluarkan zakatnya. Sekarang berapa nisabnya? Pertama kali, apakah dipersyaratkan untuk haul? Ya, tidak dipersyaratkan kalau untuk zakat pertanian. Intinya kalau seandainya sudah sampai nisab, maka harus dikeluarkan zakatnya. Harus dikeluarkan zakatnya. Adapun nisab beras sendiri, ya, sebagaimana hadis, laisa fima duna khamsati awsuqin ya sadaqah atau zakah. Tidak ada, ya, setiap pertanian yang di bawah 5 ausak itu ada sedekahnya, ada zakatnya. Ya, artinya kalau seandainya sudah menyampai khamsatu ausak, lebih dari itu, maka disitulah dikeluarkan zakatnya. Sekarang perhitungannya gimana? Khamsatu ausak itu berapa? Disebutkan 1 ausak itu, ya, diperkirakan, ya, 1 ausak itu 60 so', ya, 60 so'. Berarti kalau 5 ausak berapa? 300 so' berarti, ya. Ya kan? 300 so'. Nah, 1 so' beras itu yang kita ketahui, yang biasa kita bayar, ya, ketika Idul Fitr,
ya dari zakatul fitr, satu sa itu sama dengan berapa? 3 kilo. Berarti nasabnya ya nisabnya beras itu ketika menghasilkan berapa? 3 kali 3 berarti 900 kilogram. 6 kintal ya. 9 kintal, 9 kintal hampir 1 ton. Kalau sudah 900 kilogram, maka disitulah dikeluarkan zakatnya. Sekarang berapa persen yang harus dikeluarkan? Ya, berapa persen yang harus dikeluarkan? Secara asal yang harus dikeluarkan adalah al-usyr. Berapa? 1/10-nya. Itu kalau seandainya pengairannya itu secara alami, ya, pengairannya secara alami, mungkin dari sungai hanya dialirkan. Tapi kalau seandainya memakai alat kayak diesel, mungkin ya harus diairkan pakai diesel, kemudian harus dengan usaha ya, atau mungkin sekarang mungkin dengan benihnya atau yang lainnya. Al-muhim ya dengan usahanya dia mengeluarkan hartanya untuk ya sampai jadi tumbuhan tersebut, sampai panennya. Maka yang dikeluarkan zakat darinya berapa? Setengah dari 1/10. Berarti 1/20 ya, 1/20. Nah itu 1/20 dari hasilnya, maka itu yang dikeluarkan zakatnya. Ya dari beras ya, dikeluarkan 1/20-nya kalau seandainya dengan usaha tadi. Wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa dijawab. Oke, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Afwan ada titipan pertanyaan. Bismillah, Afwan Ustaz. Izin bertanya. Ada seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan punya hutang riba ke bank, tapi berapa hari hutangnya dilunasi oleh ahli warisnya. Apakah dosa riba rahimahullah itu diampuni oleh Allah karena sudah dilunasi oleh para putranya? Afwan, semasa hidupnya beliau belum tahu bahwa pinjam uang ke bank itu riba. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Barakallahu fikum. Sebenarnya wala taziru waziratu wizra ukhra. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidaklah seseorang itu bisa menanggung dosa orang lain. Ya, begitu juga seseorang tidak mendapatkan ya maksudnya ya dari amalan kebaikan orang lain. Ya, setiap orang mendapatkan sesuai dengan amalannya. Ya, setiap orang mendapatkan apa yang dia usahakan. Nah, kullu nafsin bima kasabat rahina. Ya, ini ya setiap usaha masing-masing. Ya, jadi kalau seandainya orang tua tadi meminjam ke bank dia tidak mengetahui ya bahwasanya menyumbang ke bank ini adalah riba. Ya mudah-mudahan dengan ketidaktahuan tadi ya itu menjadi alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuninya. Al-muhim bagi anak setelahnya banyak mendoakan. Kemudian bagaimana dengan melunasi hutang riba tadi ya ini kembali kepada kewajiban anak ya. Kembali kepada kewajiban anak, maka anaknya melunasi hal tersebut. Tapi adapun tadi apakah ya dengan dilunasi kemudian diampuni ya dosanya, ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara asal seorang kalau sudah seorang meninggal dan belum bertobat dari dosanya, maka ya tidak akan diampuni. Terlebih lagi kalau misalnya dosa besar ya, terlebih kalau dosa besar dia belum bertobat dari dosa besarnya tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan tuntut nanti di hari kiamat ya, selama dia belum bertobat, karena yang namanya dosa besar perlu untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya, sehingga apa yang dilakukan oleh anaknya setelahnya ini tidak bisa kemudian menutup ya dosa dari orang tuanya. Wala taziru waziratu wizra ukhra ya, tidak bisa menanggung dosa orang lain. Kemudian juga setiap orang ini sesuai dengan amalannya, tidak bisa dia usahakan untuk orang tuanya karena amalan tertentu
Ya, yang bisa dia lakukan adalah doa ya. Anak itu banyak mendoakan. Ini yang bisa dia lakukan ya. Ini yang dia bisa lakukan. Adapun amalan yang lain yang mungkin bisa dia sedekah untuk orang tuanya demi untuk meringankan dosa orang tuanya, ini nggak jadi masalah insyaallah ya. Cuma kalau dengan melunasi dan yang selainnya ya kita tidak bisa mengatakan itu bisa menghapus ya amalan riba yang dilakukan oleh orang tuanya. Allah a'lam. Ini yang punya. Barakallahu. Tip pertanyaan selanjutnya dari Fulana, usia 25 tahun, domisili Bandung. Afwan, ada beberapa pertanyaan Ustaz. Ana baca satu dan dua. Ya. Oh, satu-satu ya. Ya. Anda pernah dengar dosa zina yang pernah dilakukan suami adalah hutang. Yang mana istri atau keturunannya yang akan membayarnya? Yang tadi sudah disebutkan di awal, wala taziru waziratu wizru ukhra. Ini kembali dosa suami kepada suaminya ya, kepada suaminya selama istri tidak ikut andil dalam hal tersebut ya, dia tidak mendapatkan kejelekan dari dosanya ya. Kewajiban bagi istri ya tentunya mengingatkan untuk suaminya bertobat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajibannya. Adapun ditanggung ya, ditimpakan akibatnya kepada istri atau anaknya, nah ini ya wallah alam tidak ada. Ada yang menyebutkan bahwasannya ya dari para ulama salaf gitu ya, karena dosa dia melihat asar dari dosa tersebut pada keluarga dan juga istrinya ya. Nah, atau kepada kendaraan dan juga keluarganya. Nah, ini ya tentu ini kejelekannya kembali kepada orang yang melakukan perbuatan tadi, bukan maksudnya istri mendapatkan kejelekan tersebut, tapi kejelekannya kembali kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut ya, bukan dalil bahwasanya ya istri ini mendapatkan akibat dosa dari suaminya. Allah a'lam. Barakallahu. Jika benar, lalu bagaimana cara agar keturunan tidak harus membayarnya dengan berzina pula? Diperlakukan seperti itu oleh pasangannya kelak atau melakukan hal yang serupa? Ya, lalu bagaimana cara agar keturunan tidak harus membayarnya dengan berzina pula? Baik. Maksudnya kalau seandainya yang diinginkan di sini ya jangan sampai kemudian keturunannya berzina pula. Alhamdulillah. Tadi ya ini kembali kepada amalan masing-masing ya, amalan masing-masing. Kalau seandainya sudah dia tahu suaminya seperti itu dan itu adalah bentuk larangan dari Allah Subhanahu wa taala ya, maka seharusnya istrinya atau anaknya ya mengambil pelajaran dari hal yang tersebut ya, jangan sampai ya terjadi kemaksiatan yang serupa. Harusnya hal ini lebih ya dijauhi tadi yang Anda sudah nasihatkan, tutup celah-celah bentuk fitnah ya, fitnah berkaitan dengan pasangan laki-laki dan perempuan ya, laki-laki dan perempuan ini mungkin ya. Adapun kemudian ya, nah Nabi SAW sendiri ya memang setiap maksiat itu kan ada akibat buruknya bagi orang yang melakukannya ya, bagi orang yang melakukannya. Makanya di awal majelis ya, Nabi alaihi salatu wassalam selalu berdoa, wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan aku berlindung dari kejelekan amalan-amalan ya, kejelekan amalan. Ini perbuatan yang sudah dilakukan ini kemudian menghasilkan kejelekan-kejelekan karena perbuatan maksiat, dosa, terhasilkan ya kejelekan-kejelekan yang lain gitu ya. Nah, maka ya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya dia terjatuh ke dalam dosa untuk dijauhkan dari akibat jelek setelahnya ya. Apalagi kalau saya sudah bertobat ya. Adapun tadi ya seorang istri atau anaknya ya harusnya mengambil ibrah dari itu ya, mengambil pelajaran, jangan sampai sama dengan suami atau bapaknya. Sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu. Nih. Selanjutnya,
apakah zina yang dilakukan suami di belakang istri adalah bentuk kezoliman kepada istri apabila istri tidak sengaja tahu kelakuan suaminya di belakangnya? Jelas ya, jelas ini adalah bentuk kezaliman, hal yang harus diingkari tentunya. Dan bagi suami ya tentunya yang kewajiban bagi dia untuk mengingatkan, tidak boleh hal ini dilakukan ya, apalagi sudah memiliki istri yang sah secara syariat. Kalau seandainya pun mau melakukan hal tersebut ya, dalam syariat ini kan ada syariat poligami ya. Syariat poligami yaitu kembali kepada suami yang mau melaksanakannya. Tapi adapun melakukan hubungan tidak didasari dengan akad yang sah, ikatan yang sah ya, tidak lewat pernikahan secara syariat dan yang selainnya, nah ini tetap terjatuh ke dalam keharaman. Jatuh dalam keharaman. Dan wajib bagi seorang istri mengingatkan suaminya, ya, mengingatkan akan azab Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya melakukan dosa yang seperti ini. Allah a'lam nih. Terakhir, dan bolehkah berdoa kepada Allah agar tidak mencintai suami sepenuh hati karena khawatir dikecewakan lagi? Jazakallahu khairan atas kesempatan Anda untuk bertanya beberapa pertanyaan Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak mencintai suaminya. Ya. Sebenarnya karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh sebagian maksudnya dari dua orang yang mengikat hubungan ya, kemudian ada ya hal-hal yang membuat keduanya tidak cocok atau mungkin menjadi berpisah, ya itu memang sebabnya amalan sendiri gitu ya, perbuatan sendiri. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, ya tidaklah kedua orang itu berpisah ya illa bidzambin asabah au kilahuma, kecuali dikarenakan dosa yang dilakukan oleh salah satunya atau keduanya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara dua orang sepasang suami istri kecuali dikarenakan sebab dosa ya, salah seorang di antara keduanya atau keduanya melakukan dosa tersebut ya, melakukan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala pisahkan. Jadi ya sebenarnya yang lebih baik seorang istri untuk mendoakan kebaikan bagi suaminya ya, agar kembali bertobat, agar kembali memperbaiki amalannya, Adapun masalah ya tidak tumbuhkan lagi cinta ini, nah kembali kepada amalan ya, baik diri kita ataupun ya suami kita ya. Maka yang lebih baik, Allah alam, kalau nasihat ana ya doakan kebaikan untuk suaminya. Kalau yang sudah terlanjur ya membangun rumah tangga, nah dan ingin tetap terjaga, ya doakan kebaikan terus, doakan kebaikan agar Allah kembalikan dan dia difahamkan dalam agama ini dan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan yang benar. Mungkin ini, wallahu a'lam. Barakallahu. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah usia 19 tahun, domisili Bandung. Ustadz, bagaimana cara memberikan nasihat kepada seorang anak yang mengalami broken home, di mana ia selalu mendapat kekerasan baik secara lisan maupun fisik dari orang tuanya? Dan dia selalu mendengarkan orang tuanya berantem, sehingga dia tidak nyaman dengan lingkungan rumahnya. Dan dia sampai dikatai oleh orang tuanya bahwa dia itu anak yang tidak berguna. Kemudian dia marah ke orang tuanya dengan berkata, saya juga tidak minta dilahirkan oleh kalian. Mohon Ustadz, saya kadang bingung harus memberikan bimbingan dan nasihat apa jika menemukan teman yang seperti ini. Syukran jazakallah. Barakallahu fikum. Ya, masalah keluarga ini intinya kembali kepada pendidikan orang tua kepada anak ya. Kalau seandainya orang tua saja sudah ya keadaannya seperti ini gitu ya, sudah saling membenci, kemudian saling bertengkar dan tidak saling memperbaiki satu dengan yang lainnya ya, imbasnya kepada anak ya seperti itu ya, broken home dan yang selainnya. Nah, bagaimana kita sampaikan nasihat kepada anak tersebut? Ya intinya kita
ya kembalikan kepada syariat ini, yakni untuk menerima ya takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala seperti itu gitu ya. Dengan ya orang tua yang keadaan seperti itu ya, agar dia menerima takdir Allah tadi, beriman dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan terus ya menanamkan tawakal, menyandarkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusan kepada Allah Azza wa Jalla ya, perdalam keyakinan ya tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang mungkin bisa ya menghibur anak tersebut ya, menghibur anak tersebut bahwasanya ini adalah ketetapan Allah, ini adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan jangan lupa di sana ada hikmah mungkin yang diinginkan ya, agar kita kuat, agar kita gimana. Al-muhim ya dikuatkan dengan dikembalikan ya, kembalikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari bentuk tauhidnya ya, bersandarnya, kemudian takdir, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya terus berdoa ya. Bagi anak tersebut terus berdoa agar orang tuanya Allah Subhanahu wa taala perbaiki hubungan keduanya. Ya, karena sebagai anak tetap ada kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, kalau seandainya terucap dari lisan orang tua seperti itu, ya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keadaan ya setiap kita yang dikatakan tidak berguna dan yang selainnya. Nah ini ya kita serahkan kepada Allah, kemudian kita tetap mendoakan kebaikan kepada orang tua kita ya, kepada kedua orang tua kita. Ya mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala ya perbaiki hubungan keluarga antara bapak dan ibunya, dan ya kembali menjalani kehidupan selayaknya gitu ya, yang dipenuhi dengan mawaddah warahmah. Ini yang diharapkan. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Dari Abdurrahman, domisili Bandung, usia 22 tahun. Baik. Saya ingin meminta saran dan solusi terbaik mengenai masalah keluarga dari pihak ibu saya. Ibu saya adalah anak kedua dari 8 bersaudara. Dia dianggap sebagai yang paling berbakti kepada kakek nenek kami. Awalnya, keluarga kami hidup damai dan harmonis. Tetapi masalah muncul ketika tanah kakek nenek kami dijual dengan harga yang sangat tinggi. Ada 2 bidang tanah yang dijual. Satu bagian tidak dipermasalahkan dan sudah dibagi rata. Bagian lainnya diperdebatkan, dan keluarga kami memenangkan sengketa tersebut. Yang menjadi sumber masalah, sengketa tersebut diselesaikan dengan kemenangan di pihak keluarga kami berkat bantuan ayah dan ibu saya. Kakek kami sudah menyatakan kepada ibu saya bahwa jika tanah yang disengketakan itu dimenangkan, ibu saya yang berhak atasnya, asalkan dia tidak melupakan saudara-saudaranya yang lain. Tanah yang disengketakan tersebut dijual secara sah dan mendapatkan 790 juta rupiah. 90 juta diberikan kepada ayah saya atas kontribusi besarnya. 700 juta diberikan kepada ibu saya. Dia memberikan 20 juta kepada masing-masing saudaranya. 50 juta diberikan kepada kakek kami. Sisanya menjadi milik ibu saya. Dia sudah menggunakan sebagian besar uang itu untuk membeli tanah, membangun rumah, membeli mobil, dan lain-lain. Dan sekitar 200 juta masih tersisa. Kemarin setelah Idul Adha, mereka mengadakan pertemuan untuk membahas masalah ini. Saudara-saudara lainnya, terutama anak ketiga, sangat menentang pembagian yang dianggap tidak adil ini dan menuduh ibu saya tidak memiliki bukti bahwa kakek kami memberikan hasil penjualan tanah tersebut kepadanya. Namun, selama pertemuan, kakek kami datang dan menyatakan di depan semua orang bahwa dia memang memberikan hasil penjualan itu kepada ibu saya. Keluarga saya menganggap ibu saya melakukan manipulasi pikiran kepada kakek saya dengan cara berbakti untuk mendapatkan harta. Namun beberapa hari setelah pertemuan, mereka masih tidak puas dan saling sindir di grup WhatsApp keluarga karena ketidakpuasan mereka. Sebagai anak, apa yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan mengembalikan keharmonisan di antara semua pihak? Apakah kalau saya jadi orang kaya, lalu meminta maaf dan memberikan uang dengan jumlah lebih banyak akan menyelesaikan masalah? Dalam hati, saya merasa marah terhadap saudara-saudara ibu saya karena mereka mempertanyakan sesuatu yang secara hukum benar. Ibu saya menerima uang itu sebagai hadiah dari kakek kami, bukan dengan mengambil hak saudara-saudaranya. Barakallahu. Sebenarnya
ya berkaitan dengan menghadiahkan harta baik dari orang tua ya atau mungkin di atas orang tua, ini harus dibagi apa, kalau yang bentuknya hadiah ini harus diberikan secara apa? Adil ya, secara adil. Barakallahu fikum. Secara adil, tanpa dia memilih satu dengan yang lainnya. Ya kalau seandainya memang ya keadaan seperti itu ya, maka jelas kalau seandainya itu terjadi perselisihan karena memang ya dibagikan secara tidak adil ya. Terlebih kalau seandainya kakek nenek tadi masih memiliki anak gitu ya. Ya secara haknya kalau ya dijadikan harta waris kan kembali kepada anaknya, bukan kepada cucu-cucunya. Ya, bukan kembali kepada cucu-cucunya. Sehingga ya kembali kalau seandainya itu bentuk hadiah, harusnya diberikan secara adil, ya, secara adil. Seandainya mungkin kakeknya tadi memberikan kepada salah satu dari cucunya, ya harus diberikan juga kepada yang lainnya. Ya, masalah mungkin masalah ya yang ini lebih berbakti, ya lebih memperhatikan ya kakek neneknya tadi. Barakallahu fikum. Ya mungkin ya bukan dengan cara yang seperti itu ya. Artinya kalau seandainya dengan harta yang besar tadi kemudian diberikan kepada salah satu, ini yang ada akan terjadi ya perselisihan di antara mereka gitu ya. Perselisihan di antara mereka. Walaupun masalah hadiah ini pun harus dipertegas lagi, apakah bentuk hadiah ini diberikan ketika masih dalam keadaan sehat atau ketika menjelang kematiannya. Ya kalau menjelang kematiannya hadiah ini diberikan, ini ya tidak sah ya, karena nanti itu dihitungnya sebagai harta warisan, bukan harta harta pemberian, harta hadiah gitu ya. Jadi yang intinya Allah a'lam bishawab di sini ya, kembali untuk mengingatkan kepada siapapun dari orang tua ketika memberikan kepada anaknya, hendaknya diberikan secara adil ya, karena Nabi SAW mengingatkan dalam satu hadis ya, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'dilu baina auladikum, dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian ya. Berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Nah, jadi ya. Nah, memang setiap anak itu ya bermacam-macam itu. Mungkin ada yang lebih perhatian kepada orang tuanya. Namun hal ini wala yajrimannakum syana'ana qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kemudian seseorang karena satu perbuatan kemudian dia tidak berlaku adil gitu. Tidak berlaku adil. Tetap ya kita pahamkan kepada anak yang berbakti tadi, tetap untuk menjaga keharmonisan antara saudara-saudaranya. Ya tetap orang tua harus berlaku adil. Walaupun mungkin kecenderungan orang tua ya masya Allah karena anak ini berbakti dia senang dengannya. Ya boleh mungkin dihadiahkan dihadiahkan yang itu tidak menjadi perselisihan, bukan perkara yang sangat besar gitu ya. Nah ya hanya sebagai bentuk apresiasi dari kebaikannya ya, dia berikan apalah ya orang tua itu. Nah, agar memahamkan kepada anak yang lain bahwasanya begini loh cara berbakti kepada orang tua ya dengan baik. Nah, tapi kalau seandainya dengan perkara yang besar yang itu bisa dijadikan harta warisan, nah ini jangan sampai kemudian hal itu tidak dibagikan secara adil. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Nah, ini. Baik, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum. Semoga Ustadz keluarga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Waalaikumsalam. Dari Onil Abu Qur'ainul Latif, alamat Tanjung Sari, Sumedang. Afan izin bertanya. Kakak ipar ana dahulu menikahi wanita yang hamil di luar nikah. Dan memang dia secara genetik yang menghamilinya. Sampai sekarang setelah melahirkan, tidak menikah lagi sampai punya beberapa anak. Bagaimana hukumnya? Terus dinasabkan ke siapa? Anak kedua, 3, 4-nya. Masyaallah salam. Tapi ini yang Anda teringat ya.
Jadi jangan sampai terjadi seperti ini gitu ya. Sudah tahu melakukan perzinahan di awal, kemudian tidak tidak dilangsungkan pernikahan secara syar'i, akad syar'i. Nah ini kalau seandainya terjadi seperti ini, ya tadi melakukan hubungan tadi di luar nikah ini dihitung sebagai perzinahan. Ya, anak-anak yang lahir ini ya dijadikan walad az-zina, auladul zina. Ya, anak-anak hasil perzinahan. Sehingga lagi kita ingatkan kepada kaum muslimin kepada saudara-saudara kita, kalau terjadi yang seperti ini, barakallahu fikum, jangan kemudian dibiarkan ya. Jangan kemudian dibiarkan untuk kita ya ketahui hukumnya gitu ya. Kita pelajari hukumnya secara syariat ya, untuk si wanita ini benar-benar disucikan dulu ya rahimnya dari benih, kemudian setelah itu langsungkan pernikahan secara syar'i. Nah, ya kemudian ya keturunan yang berikutnya ini akan terjaga nasabnya gitu ya, akan terjaga nasabnya. Jadi kalau seandainya terus dilakukan seperti ini ya, anak yang lahir itu menjadi walad az-zina, auladuz zina ya, yang kalau seandainya dengan pendapat para ulama tadi tidak boleh dinasabkan kepada ayahnya ya, setiap ya istrinya lahir tadi tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, dan tidak bisa ayahnya menjadi apa? Wali nikah gitu ya. Wali nikah ini satu mafsadah yang sangat besar ya, kerusakan yang sangat besar. Maka hal ini perlu diperhatikan. Ini wallahu alam. Jadi sekali lagi ya perlu kita ingatkan ya, kepada kaum muslimin, barakallahu fikum, ya terus menjaga syariat kita, hukum syariat kita. Ya, dalam syariat kita ada ya batasan-batasannya, ada hukum-hukum yang telah ditetapkan. Jadi jangan sampai karena sudah terlanjur kemudian hukum ini diabaikan. Ya, tetap kita harus jalur hukum secara syariat. Karena kalau seandainya seseorang melabrak satu hukum kemudian membiarkan, nah ini akan akan terlahirkan mafsadah yang sangat besar yang lainnya ya. Mafsadah besar yang lainnya yang ya ini akan berdampak kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan tadi. Ya oleh karenanya ya jaga hukum Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian juga jangan sampai seseorang melakukan perkara yang itu bentuknya maksiat kepada Allah, terkhusus perzinahan yang seperti ini, terlebih pada zaman sekarang ya. Pada zaman sekarang yang ya banyak bentuk perzinahan, wasilah untuk terjadi perzinahan ini sangat-sangat banyak. Oleh karenanya patut untuk kita ya senantiasa berhati-hati, senantiasa menjauh dari wasilah yang bentuknya perzinahan. Nabi SAW mengingatkan kepada kita ya bahwasanya setiap kita mudrikun, kullu ibni Adam mudrikun zina. Setiap anak Adam ini akan terjatuh pada perzinahan. La mahalata, yang tidak bisa dia menghindar darinya. Apa itu? Ya, yakni mata zinahnya an-nazar, kemudian telinga zinahnya itu mendengar, perzinahannya mendengar. Ya, mata melihat sesuatu yang diharamkan itu bentuk zina. Bentuk perzinahan yakni perbuatan keji. Ya, mendengar sesuatu hal-hal yang haram, lagu, musik dan yang selainnya yang melalaikan dia, bahkan yang menjurus kepada hal-hal yang diharamkan tadi. Ya, bagaimana lagu-lagu yang sekarang gitu ya. Kemudian tangan meraba, ya, memegang bukan yang mahram, dan yang selainnya. Kemudian berjalan dengan kaki pada tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tempat-tempat perzinahan. Kemudian yang akhirnya apa? Wa yusaddiqu dzalika farjuhu aw yukadzibuh. Dibenarkan oleh kemaluannya atau didustakan gitu ya. Nah, yang tadinya ya terjadi ya hal ya yang tidak diinginkan tadi. Ya, awalnya dari pertemanan lewat medsos gitu ya. Banyak ini terjadi. Kemudian terjadilah perzinahan. Karena tadi tidak menjaga. Ya, kalau seandainya bukan yang non muslim ya mungkin hal
hal yang maksudnya tidak perlu kita pikirkan. Namun ini seorang muslim, ya, muslimah gitu ya, muslimah, ya, bisa terjadi yang seperti ini. Kenapa? Karena tadi tidak menjaga hukum syariat ini. Ya, maka sekali lagi jaga, ya, jaga setiap kita, keturunan kita dan orang-orang yang kita cintai dari hal-hal yang menjerumuskan, ya, untuk terjadinya perzinahan. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa ana nasihatkan. Allahu a'lam. Baik, jazakum khairan kepada Ustadz yang telah menjawab pertanyaan tersebut. Semoga Allah memberikan balasan yang baik di dunia dan khususnya di akhirat. Terlebih juga kepada para penanya, semoga ada manfaatnya. Kami selaku kru atau panitia yang bertugas memohon maaf atas kekurangannya. Akhir kata kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.